Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokashi Podcast. Masih bersama gua Faiz Ryunyan dan Halo, Siwi di sini. oke, jadi kita kembali lagi ya di konten Best of Season yang mana di sini adalah best soundtrack, waifu dan anime untuk musim gugur 2025 yang memang kita agak telat ya ini ya karena karena di akhir tahun lumayan sibuk jadi ini baru sempet di awal tahun ini rekamannya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi ya ini kita rekaman di tanggal 2 Januari ya 2026 yang memang sudah anime-anime winter udah mulai ada yang tayang dan gue nggak tahu ini nanti tayang di YouTube-nya kapan ya, mudah-mudahan nggak terlalu telat banget ya. Jadi ini karena memang kami berdua agak sibuk di akhir tahun dan baru bisa ketemu waktunya di awal tahun ya, jadi ya udah nggak apa-apa lah ya telat-telat dikit. Oke, jadi anime musim gugur ya, gue jujur say masih ada dua lagi anime yang belum selesai. Oke. padahal padahal musim gugur kemarin gue nonton cuma 5 atau 6 judul loh, tapi saking nggak ada waktunya gitu, saking sibuknya sampai dua judul tuh masih belum beres gitu. Oke, jadi ya sebelumnya sebelum kita mulai bahas ya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan kami sampai selama ini ya, sampai sejauh ini dari awal kami mengudara tahun 2021 sampai sekarang udah 2026 ya. Semoga ya di tahun ini semuanya dilancarkan lah ya. Resolusi yang masih belum terrealisasi dari tahun-tahun sebelumnya mudah-mudahan di tahun ini mulai terrealisasi satu persatu. Pokoknya terima kasih banyak. Pokasi Podcast juga ada resolusi yang sudah dari beberapa tahun lalu yang masih belum terrealisasi sampai sekarang ya. Ya mudah-mudahan bisa tercapai lah di tahun ini. Dan untuk podcast kami sudah selesai ya. Jadi kami ini lagi masa libur untuk podcastnya. Tapi kalau misalnya untuk konten best of season dan most anticipated masih terus berlangsung karena 3 tahun sorry 3 bulan sekali, 3 tahun sekali lama banget. Keburu lupa. 3 bulan sekali ya, jadi masih bisa nyari waktunya lah ya. Kalau misalnya podcast kan belum researchnya, belum nyari topiknya itu agak lama, jadi kami memutuskan untuk libur dulu sampai ya mudah-mudahan nanti setelah lebaran bisa lanjut ya gitu. Oke, kalau begitu kita akan mulai membahas best soundtrack, best waifu dan best anime fall 2025 ya. Kita mulai seperti biasa dari original soundtrack dulu kali ya, saya enaknya ya. Boleh. Oke, dari gue dulu ya. Dari gue Boleh, boleh. dulu untuk best original soundtrack fall 2025 itu ada eh, nama penyanyinya, gue nggak tahu penyanyi atau bandnya ya, namanya Trident, yang judul lagunya tuh Miracle. Nah ini adalah ending song dari anime I Save Myself with a Potion, Life in Another World. Ini adalah anime yang iya PPT. PPT. Dia lebih kayak kalau misalnya lu suka main game ada scene-scene, misalnya game RPG atau game visual novel ada scene-scene, nah itu tuh scene-scene-nya itu tuh gitu kan yang dijadikan anime. Udah gitu dia satu episode tuh bentar banget, kayak cuma 11 menit doang. Udah mah cuma 12 episode ya, satu episode itu 11 menit. Itu 11 apa 13 menit itu pun kepotong sama opening dan ending gitu. Jadi bener-bener bentar banget. Nah, ini gue tuh untuk original soundtrack ini kontendernya tuh sebenarnya ada dua sih.
Cuman memang dua-duanya Mhm. dari penyanyi yang sama, anime yang sama, cuman beda opening dan ending aja. Oh, Gue lupa oke. yang si openingnya itu judul lagunya apa dari Trident juga sama atau Trident ya. Nah, cuman gue memutuskan untuk yang endingnya karena gue lebih suka yang endingnya untuk lagu endingnya. Jujur gue untuk sebenarnya gue dari awal tuh kayak udah gue udah suka sama lagu ini kayaknya nanti kontender si soundtracknya ini aja deh dari anime ini aja gitu. Jadi gue untuk dan kebetulan memang beberapa soundtrack yang gue denger dari anime yang gue tonton di musim fall 2025 itu kurang ada yang masuk dibanding yang si Trident ini. Jadi akhirnya gue memutuskan udah ini si Trident kontendernya Trident yang openingnya I Save Myself with a Potion sama endingnya I Save Myself with a Potion. Dan akhirnya gue memilih untuk si yang endingnya yang judulnya Miracrate. Oke, itu kalau dari gue sih untuk best soundtrack ya. Kalau lu apa sih? Oke. Eh, Udah gue sebenarnya ini awalnya tuh agak bingung karena entah kenapa musim ini tuh kalau dari secara lagunya doang Hmm. banyak yang bagus. Cuman karena apa ya? Gue udah sepakat untuk selalu nilai itu berdasarkan sequence opening atau endingnya doang, bukan lagunya secara keseluruhan. Jadinya mulai ke sisir tuh ada yang lagunya enak tapi sequence-nya biasa aja, ada yang sequence-nya bagus banget tapi lagunya ke gua nggak masuk secara genre, jadi agak kurang. Nah, dari itu agak kesisir dan entah kenapa ini nggak terencana tapi bisa sama sama Faiz apa ya, sama-sama lagu ending yang Hmm. mana kayak agak jarang kita milih ending Iya, untuk jadi betul. best soundtrack. Dan ini ada kenapa secara tidak sengaja bisa sama-sama milih lagu ending. Nah di sini yang gue pilih itu endingnya Tawano Yugure, yang mana yang nyanyi itu Hana Hope, judulnya Two of Us. Ini gue pilih karena sebenarnya secara sequence itu simpel ya, nggak terlalu ribet gitu ya, atau nggak wah banget lah, karena ya ini ending gitu, ending nggak akan dibikin sewah opening. Cuman Hmm. kenapa gue pilih ini karena satu, dari secara lagu tuh sorry, lagu sama sequence-nya tuh ngeceritain salah satu karakter, itu nama karakternya Amoru, dan itu tuh apa ya, cerita di endingnya tuh cerita di masa depan nanti gitu. Jadi ketika episode 10, 11 kalau nggak salah, pokoknya di episode akhir-akhir lah. Jadi itu tuh kayak ngebangun simpatiknya kita sebagai penonton sama karakternya Amuro gitu di lagunya, dan menurut gue cukup kena aja gitu untuk pembangunan rasa simpatik sama apa ya, lagunya pun apa ya, buat gue tuh ketika ngedengerin kadang ada rasa sedihnya juga gitu, dan itu cukup kena ke gue gitu sih untuk lagunya. Makanya untuk best soundtrack di apa tadi Fall 2025 gue milih endingnya Tawano Yugure yang dibawain sama Hana Hope yang judulnya Two of Us, paling itu. Oke, oke. Iya. Eh, ini juga gue kenapa apa salah satunya selain emang karena gue suka ya untuk yang si Trident ini karena memang gue pengen sekalian biar teman-teman tahu nih anime I Save Myself with a Potion. Iya. Walaupun gini ya jujur, walaupun dia secara visual mungkin tidak seperti anime umumnya ya dia lebih kayak PPT ya kita mengistilahkan sekarang PPT lah. Dia lebih kayak PPT tapi justru gue enjoy sih menontonnya ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang penasaran bisa nonton di Aniwan ya, YouTube channelnya Hmm. Aniwan. I Save Myself with a Potion Live in Another World. Dia isekai sih ya, sudah pasti ya karena ada judulnya juga Live in Another World. Tapi ya karakter utamanya itu kayak cuman punya kekuatan dia bisa bikin potion karena buku. Karena dia punya buku dan itu maksudnya dari buku itu dan dia bikin potionnya itu dengan ingredients yang sangat simple Hmm. dibanding kalau orang-orang asli sana yang kalau bikin potion tuh harus istilahnya ritualnya banyak lah gitu. Ingredientsnya juga bahan-bahannya juga nggak segampang itu gitu atau nggak sesimpel itu gitu. Nah
Cuman ya gue enjoy sih untuk nontonnya ya, walaupun memang, dan seingat gue rating di My Anime List sih naik dia Ya, awal. lebih tinggi dari One Slide Man. Ah, itu awal. Eh, Hah? PPT-nya tuh bukan PPT kayak One Slide Man, ini tuh lebih ke kayak ini. Kalau pernah nonton trailernya dari webtoon, biasanya dibikinnya kayak gitu. Nah iya, heeh. Nah itu jadi apa, ratingnya tuh naik, seinget gue pas awal muncul tuh 5 ya, 5 sekian. Sekarang di setelah tamat tuh 6,4 kalau nggak salah, 6,47 atau berapa. Jadi kan lumayan gitu ya. Hmm. Setelah ending tuh orang-orang mulai merasa, oh ya ternyata lumayan juga gitu. Itu sih. Nah ini aja ya, tambahan dikit aja. Kita lanjut ya ke waifu. Nah kalau gua jujur, waifu dan anime sangat subjektif. Jujur. Karena gue dari awal udah langsung waifu kontendernya, kontender waifu dan kontender anime dari dua anime yang sama. Maksudnya pokoknya dari dua anime aja. Untuk waifu dari dua anime itu, untuk anime dari dua anime itu gitu. Jadi untuk waifu ya, kontender gua itu Nase Fumino dari anime Uma Musume Cinderella Grey Part 2, sama Your Briar atau Your Forger dari Spy Family season 3. Nah, sebenarnya sih ada anime lain yang gue tonton yang bisa mungkin ya dijadikan waifu, cuman gue merasa nggak deh gitu. Sebenarnya ada kayak apa sih, Bukiona Senpai itu, apa sih Mhm. judul Inggrisnya tuh? My Awkward Senpai. Nah, My Awkward Senpai ya bisa aja gue memasukkan ibunya si Senpai sebagai kontender ya, tapi jangan deh gitu. Ibu-ibu semua, nah ibu-ibu semua nggak tuh, nggak gitu maksud gue. Ya jadi gue merasa udahlah, untuk kontender anime dan waifu yang memang sudah jelas, ya ini lebih subjektif sih, karena gue emang suka aja dari awal gue baca komiknya. Tapi nah gue tuh bingungnya gini, best waifu kontendernya dari Uma Musume Cinderella Grey sama Spy Family. Best anime Mhm. kontender gue Spy Family sama Uma Musume. Dan gue nggak mau ada di judul yang sama kan. Gue emang udah mulai berusaha untuk jangan ada satu judul yang sama. Ya gitu. Nah, ya, akhirnya gue memutuskan untuk si best waifu. Ini gue mah langsung aja ya, langsung dua-duanya aja ya. Nah, gue jadi untuk Mhm. karena gue udah dari awal udah, karena udah bilang kan kontendernya siapa aja, jadi mendingan langsung deh, udah ketahuan soalnya nanti. Jadi gue untuk best waifu gue memutuskan untuk pemenangnya adalah Your Forger atau Your Briar dari Spy Family season 3 ya, karena memang dari awal ya, dari awal gue baca komiknya terus ada animenya ya, gue suka apa, emang Yor udah waifu gue gitu loh. Jadi ya udah gitu. Nah, kenapa gua nggak jadiin si Yor si ya, kenapa gue malah jadiin Spy Family di waifu, karena sejujurnya Spy Family season 3 gue belum selesai nontonnya. Kan Oh. nggak sementara Uma Musume Cinderella Grey Part 2 gue udah selesai nontonnya. Kan nggak adil ketika misalnya gue memilih Nase Fumino sebagai waifu, tapi base animenya Spy Family season 3, sementara Spy Family season 3 gue belum selesai nonton. Nah itu makanya gue ngerasa ya nggak adil aja gitu kalau misalnya si Spy Family yang gue jadiin best anime kan ya. Akhirnya gue memutuskan untuk Your Forger yang menjadi best waifu gue. Nah jadi gue ini langsung best anime udah ketahuan ya, Uma Musume Cinderella Grey Part 2. Yang padahal Spy Family dan Uma Musume itu nggak ada di Most Anticipated, tapi karena itu ya, karena dia sequel jadi udah pasti nonton gitu loh. Hampir udah, kalau Mhm. sequel tuh udah hampir udah pasti gue tonton, jadi ya nggak perlu disebut di Most Anticipated ya. Jadi itu Uma Musume Cinderella Grey Part 2. Cuman kalau misalnya teman-teman penasaran Nase Fumino yang mana, dia
trainernya Super Creek ya, udah itu aja ya. Walaupun karakter cewek yang lain yang non Uma Musume kan ada lagi satu lagi tuh yang trainernya si kuda Sunda tuh. Tamamokro siapa sih nama trainernya gue lupa. Yang gue sayangkan ternyata dia dulu rambutnya tidak hijau. Kenapa jadi hijau ya gitu? Sebelumnya dia rambutnya kuning, gue lebih suka dia rambut kuning. Terus Ah, pas emang iya? iya kuning apa coklat itu? Kuning kalau nggak salah. Kan di animenya ini ditampilin ketika si Tamamo Cross bocil dibawa sama kakek-kakek itu ke hadapan si Oh, trainernya. Nah di situ tuh eh, rambut dia kuning kalau gue nggak salah. Begitu udah jadi trainer Tamamo Cross sekarang jadi hijau gitu rambutnya. Setelah gue liat lah lebih gue lebih suka yang pas dia kuning rambutnya gitu tapi ya udahlah. Itu sih jadi kalau dari gue langsung karena memang kontenernya dari dua anime untuk waifu dan anime jadi ya udah untuk best waifu gue Your Forger dari anime Spy Family Season 3, best anime gue adalah Uma Musume Cinderella Grey Part 2. Itu kalau dari gue. Kalau dari lu apa sih ya? Berarti ya lu juga langsung aja lah waifu dan oke, anime ya karena gue udah semua gitu, lu nunggu apa lagi gitu kan. oke, oke. Eh, berarti karena langsung. Berarti gua kan nyebut dulu judul yang gua tonton di musim ini ada berapa? Nah ya boleh, Seperti biasa. silahkan silahkan. Jadi di musim ini tuh total kalau di list awal yang harusnya ditonton tuh ada 43 judul. Nah, sayangnya nggak 33 ya, tapi 43. Buset. Di mana 11-nya gua drop dan mayoritas di episode 2 gua dropnya ya 2 sama 3. 11-nya di drop, 29-nya ditonton sampai tamat, duanya lanjut core 2. Nah, yang satunya ini lanjut satu musim setelah musim depan. Oh itu Cirabuni. iya Ciramune. Ya. Jadi tiganya masih delay lah. Yang jadi gue tuh akan ngambil dari 29 judul doang yang emang ditonton sampai tamat. Nah, tadi apa dulu? Waifu dulu ya. Waifu dulu Nah, lah, waifu dulu. untuk waifu sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat semua judul yang ada di musim ini tuh kalau dicari tuh ada harusnya yang secara desain atau visual tuh menarik. Cuman buat gue tuh secara building karakternya tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngena gitu kayak entah kenapa belakangan tuh terlalu ngejual yang ujung-ujungnya mau kisah lagi gitu deh. Naik kisah. Wah, kayak mulai terlalu bosan dengan kenapa sih harus itu mulu gitu yang diangkatnya nggak ada yang emang dibangunnya tuh emang beneran deep gitu sekalinya ada yang deep munculnya di eh, apa ya anime baku pukul gitu dan karakternya cuma muncul sekali doang gitu. Nah, terus kalau misalkan harus ada kontenernya, di gua kontenernya ada dua, Hmm. tapi yang menang bukan dari kontender itu. Oh iya. Jadi kontenernya ada dua, tapi yang menang bukan dari dua itu. Kontenernya tuh ada ini, ada Muel Piera dari Akujuki Reijo yang bukan ini, bukan aku Reijo, tapi ini Akujuki yang dia tuh putri rakus intinya, yang animenya tentang makan daging dari monster itu. Terus satu lagi ada Azusa dari My Awkward Senpai, Oh, isi senpainya ya. si senpainya. Kalau kalau lu senpainya, kalau gue tadi maunya ibunya. Nah, kontenernya harusnya udah itu. Cuman nggak jadi gue pilih dari dulu itu karena pas gue ngecek yang dua musim ke belakang, gue tuh milih karena apa ya? Nggak cuma dari visualnya doang gitu, tapi ada dari penokohan karakternya sama keunikan dari karakternya gitu. Kayak contoh, misalkan di musim apa mundur satu ke belakang tuh Summer. summer. Di summer gue milih Wada karena dia batu, orangnya keras kepala gitu. Hmm. Terus di musim sebelumnya lagi gue milih yang aduh siapa sih yang dari Mono tuh yang mangakanya. Iya 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 lupa yang rambut putih tuh. Nah, ya yang rambut putih itu kan. Nah, itu kan alasannya gue milih karena emang sifat karakternya menarik. Nah, jadinya gue untuk yang terakhir ini di penutup tahun
2025 di fall, gue mutusin untuk ambil yang emang secara karakter tuh menarik juga gitu. Nah jadi endingnya gue ngambil Futaminana dari animenya ini, Egatae, yang animenya tentang jadi apa, cerita soal mangaka yang bikin manga di rumahnya gitu. Nah ini gue pilih karena satu, secara visual sebenarnya dia biasa aja, malah apa ya, bahkan secara outfit pun dia cuman pakai basicnya hikikomori di Jepang lah, yang apa, baju olahraga sekolah Hmm. yang jaket itu sama training. Nah, basic outfitnya dia itu. Cuman gue mau pilih dia jadi best waifu di musim fall karena satu, secara karakter dia menarik. eh Dia kelihatan emang yang sebagai karakter yang apa ya, bukan ansos sih, tapi introvert yang sekalinya keluar tuh dia tuh sebenarnya bisa ngomong asalkan dipancing dulu gitu. Nah, secara karakternya dia di build-nya tuh menarik dan menurut gue cukup konsisten gitu. Si introvertnya tetap ke bawah terus sampai ending, tapi progres dia untuk kenal lingkungan sekitarnya tuh ada juga gitu. Jadinya dia bisa mulai apa ya, karakter introvertnya agak berkurang dikit, mungkin 2% 3%, tapi ada progresnya gitu, dan secara ekspresi pun cukup banyak gitu. Jadinya ketika lihat di animenya pun dia bisa munculin ekspresi yang macam-macam gitu, entah yang tiba-tiba dia berubah jadi slime lah, atau tiba-tiba marah-marah nggak jelas. Nah itu menurut gue cukup menarik dari segi pengkarakternya, makanya gue pilih tadi Futaminana sebagai best waifu untuk di fall 2025. Itu untuk yang waifunya. Nah Hmm. untuk yang anime ini gue tentuin dengan mikir cukup keras karena satu, setelah gue cek ke belakang selama 4 musim sorry ya, 3 musim ke belakang di 2025, yang selalu gue pilih adalah sequel yang dapat best of seasonnya gitu. Dan gue Benar-benar. pikir kayaknya kalau semuanya sequel yang dapat, jadinya kayak emang yang bagus itu cuma sequel doang gitu, nggak ada anime baru yang menarik gitu. Nah makanya secara terpaksa semua anime sequel yang bagus di musim ini tuh bakal gue cabut dari contender gitu. Jadinya contender itu ada empat. Ah, iya ada empat. Yang pertama ada, sebenarnya nggak perlu disebutin satu-satu sih karena banyak. Jadi Iya. juga panjang-panjang. Jadi ya kontendernya ada empat, dan yang gue pilih untuk jadi best anime di season fall 2025 sebagai musim penutup tuh adalah The Fate Magical Princess Who Made Me a Princess, atau yang orang sering sebut WMMAP. Ini di luar kontroversi dulu yang soal webtoonnya itu. Gua nggak tahu kontroversinya apa, masalahnya apa, nggak terlalu nyeri juga. Cuman dari semua judul yang ada, menurut gue ini tuh yang secara eksekusi itu, secara visual, animasi, sama cerita tuh paling enak diikutin aja. Bahkan setiap minggunya tuh cukup penasaran untuk ditungguin itu. Biarpun endingnya ternyata gantung, ya itu hal yang wajar sebenarnya. Dan yang bikin gue cukup suka lagi adalah ini tuh apa ya, kan sumber aslinya webtoon tuh, manhwa Korea, terus diadaptasi sama China kan jadi donghua. Nah yang gue suka adalah ini tuh masih berasa kayak kita nonton donghua gitu, beda sama To Be Hero X kemarin yang coba dibikin kayak feelnya nonton anime gitu. Nah sementara ini tuh feelnya masih berasa nonton donghua aja gitu, jadinya masih otentik lah sama kayak donghua-donghua lain pada umumnya. Nah jadi paling itu dari gua buat tadi apa, waifu sama anime di fall 2025. Oke, jadi gitu ya. Dan lagi-lagi tidak ada yang sama ya, tidak ada dari seri yang sama ya kita. Nggak ada. Ya karena gue juga dikit yang gue tonton. Ya paling ada kontender yang dari judul sama tapi tidak jadi dipilih kan. Eh, Walaupun orangnya juga beda sih. Gitu. ya beda-beda. Hmm. Satu satu keluarga lah. Masih satu keluarga, ibu anak ya. Ya.
Oke lah kalau begitu ya. Jadi itu tadi ya anime waifu dan soundtrack terbaik di musim gugur 2025 menurut gua dan menurut Seiyu, yang tentu saja referensi kami berbeda ya, dan ternyata memang betul beda semua gitu ya. Hasilnya nggak ada di yang satu judul yang sama gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu aja untuk konten anime waifu dan soundtrack terbaik ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai sini, sudah mendengarkan Pokasi Podcast. Jangan lupa dengerin ya, ada di Spotify buat teman-teman yang belum, ada di Spotify, di Apple Podcast, YouTube dan juga YouTube Musik. Terus juga follow sosial media kami, ada di Instagram @pokashi.podcast. Terus ada di X, Blue Sky dan TikTok juga di @pokashi_podcast. Kami akan mencoba bikin ya konten-konten lagi lah. Kalau di IG kebanyakan sih berita ya, konten berita ya. Nanti mudah-mudahan sih kami ya bisa apa ya istilahnya ya, mencari waktu lah untuk tetap update di Pokasi gitu ya. Oke kalau begitu, gua Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di konten-konten Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye bye.